philosophy. So, before I will compare material, introduce myself, Rika Anjani. Ini adalah aliran filsafat yang telah ada sebelumnya. Nah, ini idealisme. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian idealisme. Idealisme itu mempunyai arti dan maksud yang diantara adalah aspek-aspeknya adalah perkembangan manusia. Oleh karena itu, seorang idealis akan berpendapat bahwa terdapat satu harmoni yang dalam arti manusia dengan alam. Apa yang tertinggi dalam jiwa juga merupakan yang terdalam dalam alam. Jenis-jenis idealisme. Jenis-jenis idealisme itu ada idealisme subjektif. Idealisme subjektif itu filsafat yang berpandangan idealis dan bertitik tolak pada ide manusia atau ide sendiri. Nah, salah satu tokoh yang terkenal dari aliran ini adalah seorang dari Inggris yang bernama George Berkeley 1753. Menurut Berkeley ini, segala sesuatu yang tertangkap oleh sensasi atau perasaan kita itu bukanlah materi yang real dan ada secara objektif. Next, number 2, idealisme objektif. Nah, idealisme objektif idealisme yang bertitik tolak pada ide di luar manusia. Nah, filsuf idealisme pertama kali ini dikenal oleh Plato. Ia membagi dunia dalam dua bagian. Yang pertama dunia persepsi, dunia yang konkret ini adalah temporal dan rusak. Kemudian yang kedua terdapat alam di atas alam benda, yakni alam konsep, idea, universal atau esensi alam abadi. Nomor 3, idealisme personal. Nah, idealisme personal ini bagi seorang personalis realitas dasar itu bukanlah pemikiran yang abstrak atau proses pemikiran yang khusus, akan tetapi sesuatu jiwa atau seorang pemikir. Selanjutnya tokoh-tokoh idealisme. Yang pertama ada Zhaiji Piaget pada tahun 1762 sampai 1814. Zhaiji Piaget ini adalah filosof dari Jerman. Menurut pendapatnya, subjek menciptakan objek. Kenyataan pertama ialah saya yang sedang berpikir. Nah, subjek menempatkan diri sebagai tesis, tetapi subjek memerlukan objek seperti tangan kanan mengandaikan tangan kiri, dan ini merupakan antitesis. Kemudian nomor 2 ada J.Y.F. Hegel pada tahun 1798 sampai 1857. Nah, Hegel ini lahir di Stuttgart, Jerman pada tanggal 17 Agustus 1770. Nah, selanjutnya ada pokok-pokok pikiran filsafat menurut Hegel. Jadi ada rasio, ide, dan roh. Nah, jadi sebagai roh subjektif, roh itu mengenai dirinya dan merupakan 3 tingkatan: antropologi, fenomenologi, dan psikologi. Dalam antropologi, kenalan roh itu akan dirinya dalam penjelmaan pada alam. Dalam fenomenologi, kenalah dia akan dirinya dalam perbedaan dengan alam. Adapun pada psikologi, roh mengenal dirinya dalam kemerdekaan, tetapi terhadap alam, mula-mula teoritis, kemudian praktis, dan akhirnya merdekalah roh itu. Selanjutnya ada dialektika. Nah, untuk menjelaskan filsafatnya, Hegel menggunakan dialektika sebagai metode. Yang dimaksud oleh Hegel dengan dialektika adalah mendamaikan, mengopromikan hal-hal yang berlawanan. Nah, yang selanjutnya ada materialisme. Tokoh-tokoh pemikir materialisme itu antara lain ada Karl Marx. Nah, dasar filsafat Marx ini adalah bahwa setiap zaman sistem produksi merupakan hal yang fundamental yang menjadi persoalan, bukan cita-cita politik atau teologi yang berlebihan, melainkan suatu sistem produksi. Kemudian ada Thomas Hobbes. Nah, menurut Thomas Hobbes ini, materialisme menyangkal adanya jiwa atau roh karena keduanya hanyalah pancaran dari materi. Kemudian ada dari Hornby. Menurut Hornby ini, materialisme adalah teori, belief that only material things exist, teori atau kepercayaan bahwa yang ada hanyalah benda-benda materi saja. Kemudian ada menurut Van der Waals pada tahun 2000. Van der Waals ini say that materials with menyatakan bahwa materialisme ini terdiri atas suatu aglomerasi atom-atom yang dikuasai oleh hukum fisika kimiawi. Bahkan terbentuknya manusia sangat dimungkinkan berasal dari himpunan atom yang tertinggi. Nah, selanjutnya macam-macam materialisme. Macam-macam materialisme ini ada yang pertama, first, materialisme rationalistic. Nah, ini menyatakan bahwa seluruh realitas dapat dimengerti seluruhnya berdasarkan ukuran dan bilangan. Next, number 2, materialisme mythis or biologis.
So materialisme mistis or biologis ini is peristiwa material terdapat misteri yang menggali manusia. Misteri itu tidak berkaitan dengan prinsip imaterial. Next, number 3, materialisme parsial. Nah, ini menyatakan bahwa pada sesuatu yang material tidak terdapat karakteristik khusus, unsur imaterial atau formal. Next, number 4, materialisme antropologis. Materialisme antropologis ini menyatakan bahwa jiwa itu tidak ada, karena yang dinamakan jiwa pada dasarnya hanyalah materi atau perubahan fisik kimiawi tersebut. Next, number 5, materialisme dialektik. Materialisme dialektik ini seluruhnya terdiri dari materi, berarti bahwa tiap-tiap benda atau kejadian dapat dijabarkan kepada materi atau salah satu proses materi. Next, aliran filsafat eksistensialisme. Nah, tokoh-tokoh eksistensialisme dan ajarannya yang pertama Soren H. Kierkegaard. Ide-ide Soren H. Kierkegaard ini adalah yang pertama tentang manusia. Yang kedua tentang pandangan tentang eksistensi. Kemudian tokoh yang kedua ada Jean-Paul Sartre. Ide pokok Sartre ini sebagai tentang manusia dan kebebasan. Next, aliran filsafat monisme. Nah, sebelumnya monisme ini berasal dari kata Yunani, yaitu monos artinya sendiri atau tunggal. Secara istilah, monisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa unsur pokok dari segala sesuatu adalah unsur yang bersifat tunggal atau esa. Nah, orang yang mula-mula menggunakan terminologi monisme adalah Christian Wolff. Dalam aliran ini tidak dibedakan antara pikiran dan zat. Mereka hanya berbeda dalam gejala disebabkan proses yang berlainan namun mempunyai substansi yang sama. Nah, tokoh-tokoh monisme ini ada Thales, Aristoteles, dan Anaxagoras. Nah, menurut Thales ini menyatakan bahwa kenyataan yang terdalam adalah satu substansi, yaitu air. Kemudian yang disimpulkan oleh Aristoteles yang mengatakan bahwa semuanya itu air merupakan pangkal, pokok, dan dasar, principally atau segala-galanya. Kemudian sementara itu ada Anaxagoras. Anaxagoras ini menyatakan bahwa prinsip dasar alam haruslah dari jenis yang tak terhitung dan tak terbatas, yang disebutnya sebagai ebron, yaitu suatu zat yang tak terhingga. Nah, kemudian ada dualisme. Dualisme itu berasal dari kata Latin yaitu duo, yang artinya dua, atau yang menyatakan realitas itu terdiri dari dua substansi yang berlainan dan bertolak belakang. Nah, tokoh dualisme itu ada Thomas Hobbes. Thomas Hobbes ini mengungkapkan bahwa antara zat dan kesadaran yang berbeda secara substansif. Jadi adanya segala sesuatu terdiri dari dua hal, yaitu zat dan pikiran. Yang termasuk dalam aliran ini ada Plato. Nah, yang mengatakan bahwa dunia lahir adalah dunia pengalaman yang selalu berubah-ubah dan berwarna-warni. Nah, lebih lanjut lagi, Plato mengakui bahwa adanya dua substansi yang masing-masing mandiri dan tidak saling bergantung, yakni dunia yang dapat diindra dan dunia yang dapat dimengerti. Next, yang terakhir adalah ada pluralisme. Nah, pluralisme ini berasal dari kata pluralis, artinya jamak. Aliran ini menyatakan bahwa realitas tidak terdiri dari satu substansi atau dua substansi, tetapi banyak substansi yang bersifat independen satu sama lain. Nah, sebagai konsekuensinya, alam semesta pada dasarnya tidak memiliki kesatuan, kontinuitas, harmonis, dan tatanan yang koheren, rasional, fundamental. Kemudian, Paracelsus yang termasuk dalam aliran pluralisme ini ada Empedocles. Nah, Empedocles ini menyatakan hakikat kenyataan terdiri dari 4 unsur, yaitu api, udara, air, dan tanah. Kemudian Anaxagoras menyatakan hakikat kenyataan terdiri dari unsur yang tidak terhitung banyaknya, sebab jumlah sifat benda dan semuanya dikuasai oleh suatu tenaga yang dinamakan nudus, yaitu satu zat paling halus yang memiliki sifat pandai bergerak dan mengatur. Oke, ini adalah materi dari saya tentang aliran-aliran filsafat. So I just ending for material about philosophy. I'm sorry because I'm say always close. Thank you for attention for my video. Bye guys.